Halo, kembali lagi dengan saya, Brandon Yahya. Kali ini saya akan membahas tentang lingkungan pesisir. Apa itu lingkungan pesisir? Apa ya? Lingkungan pesisir adalah daerah peralihan antara daratan dan lautan yang memiliki karakteristik yang sangat unik. Karena kenapa sangat unik? Karena memiliki beberapa daerah yang berbeda. Contohnya ada wilayah mangrove, ada wilayah terumbu karang, dan juga ada wilayah pantai. Nah, lingkungan pesisir juga sangat berfungsi sebagai tempat berkembang hidupnya binatang-binatang laut, baik yang ada di pinggir pantai maupun yang di wilayah mangrove. Nah, wilayah pesisir ini juga sangat bermanfaat bagi warga sekitar karena bisa menjadi tempat untuk mereka mencari nafkah, baik sebagai pencari ikan atau nelayan dan juga sebagai pengelola tempat untuk pariwisata. Jadi, daerah pesisir ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan penduduk dan juga ekosistem laut. Nah, tidak hanya sebagai tempat tinggal untuk jutaan penduduk di berbagai daerah, tetapi juga sebagai tempat untuk mencari nafkah bagi masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Dari sekian banyak potensi yang ada di daerah pesisir, terdapat juga berbagai ancaman-ancaman yang menakutkan yang dapat mengganggu daerah-daerah pesisir. Berikut adalah beberapa contoh dari ancaman-ancaman di daerah pesisir. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah abrasi pantai yang terjadi akibat erosi tanah oleh gelombang laut. Abrasi tidak hanya mengancam keberadaan daratan, tetapi juga memaksa penduduk yang tinggal di kawasan pesisir untuk berpindah tempat akibat hilangnya lahan pemukiman. Penyebab abrasi diperparah oleh penggundulan hutan mangrove yang seharusnya berfungsi sebagai benteng alami penahan gelombang dan erosi. Abrasi atau pengikisan pantai terjadi akibat gelombang air laut yang terus-menerus menghantam garis pantai. Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan, perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Selain abrasi, pencemaran lingkungan juga menjadi ancaman serius. Aktivitas industri, pembuangan limbah rumah tangga, dan sampah plastik yang mencemari laut telah merusak ekosistem pesisir, terumbu karang, yang merupakan habitat penting bagi ikan dan biota laut, kini banyak yang mati akibat polusi dan pemanasan global. Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tetapi juga mempengaruhi kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan. Di samping itu, perubahan iklim global telah menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang berisiko menenggelamkan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Hal ini memicu terjadinya banjir rap yang semakin sering melanda, mengganggu aktivitas ekonomi, dan memaksa masyarakat pesisir untuk hidup dalam kondisi rentan. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, penanaman kembali hutan mangrove sebagai langkah mitigasi abrasi, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah industri menjadi langkah penting dalam menyelamatkan pesisir. Edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan bagi generasi mendatang juga harus diperkuat. Dengan kesadaran dan tindakan nyata, kawasan pesisir dapat diselamatkan dari ancaman kerusakan lingkungan. Menjaga pesisir bukan hanya tentang melindungi ekosistem, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung pada kekayaan alam di wilayah ini. Bumi adalah warisan bersama, dan pesisir adalah garis depan yang harus kita lindungi. Kita kaget Dan inilah penampakan sampah di tengah laut bersumber dari perlintasan kapal yang nantinya bermuara di pantai terkotor nomor 2. Itu 80% dominan sampah kiriman dari jalur kapal.
Jakut Info. Lautan luber. Nuh, seleher anjing. Jakut Info. Info sekitar Jakut di area Morangke Penjaringan, di belakang Veldok, pelabuhan docking, samping Grand Bay. Tambah lagi airnya guys, ternyata lebih tinggi hari ini. Jam 9:26. Tuh, airnya lebih tinggi hari ini. Mudah-mudahan tanggulnya nggak apa-apa ya, sudah mulai retak. Satu lagi. Masih video ini. Ancol 15 Des tahun 2024. Lagi pasang jadi banjir. Banyak motor muter balik dan mogok. Airnya dipompa.